Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah لفضيلة الشيخ حافظ Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah dari pembahasan kitab ini, yaitu syarah yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala wa ra'ahu aw ra'ahuma huwa wa abuhu. Di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan di bait syair yang ke-22, 23 dan 24. Tepatnya di halaman ke-41 terkait dengan pembahasan di dalam buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Qala an-Nadhim rahimahullah, fal jahlu aslu dalalil khalqi qatibatan wal aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim wal ilmu aslu hudahum ma' sa'adatihim fala yadhillu wa la yashqa dhawul hikami wal khawfu bil jahli wal huznu at-tawilu bihi wa an ulil ilmi manfiyani fa'tasimi. Kata An-Nadhim Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, fal jahlu, maka kebodohan itu, aslu dhalalil khalqi, itu adalah akar, pondasi, pokok kesesatan seluruh makhluk. Qatibatan, yakni seluruhnya. Wa aslu syiqwatihim turran wa dhulmihim, dan akar kesengsaraan mereka, yakni para makhluk, turran seluruhnya, wa dhulmihim, dan juga kegelapan untuk mereka. Jadi kebodohan itu dia adalah sesuatu yang berakar disebabkan perkara-perkara atau kesesatan yang ada pada makhluk, itu akarnya adalah kebodohan. Demikian pula buah dari kebodohan itu adalah kesengsaraan dan kegelapan untuk seluruh makhluk. Kemudian kata beliau, wal ilmu aslu hudahum ma' sa'adatihim, sementara ilmu
Al-aslu hudahum, itu adalah akar pokok pondasi sebagai petunjuk untuk mereka, yakni para makhluk, ma'sa'adatihim, tentunya bukan sekedar petunjuk tapi juga bersama kebahagiaan untuk mereka. Fala yadhillu wa la yashqa dzawul hikami, maka tidak ada kesesatan dan tidak ada kesengsaraan dzawul hikami bagi orang-orang yang memiliki hikmah, memiliki ilmu. Wal khawfu bil jahli wal huznu at-tawil bih, sementara kata Syekh, kekhawatiran itu tidak lain dan tidak bukan kecuali disebabkan bil jahli, karena kebodohan. Wal huznu at-tawil, demikian pula kesedihan yang berkelanjutan, tidak ada henti-hentinya. Kesedihan tidak ada hentinya. Wa an ulil ilmi manfiyani fa'tasimi, dan seluruhnya bagi orang-orang yang berilmu, maka kekhawatiran, demikian pula sedih yang tidak ada batasannya, sedih berkepanjangan, itu semuanya adalah hal yang tidak ada. Manfiyan adalah sesuatu yang akan hilang. Fa'tasimi, maka pegang teguhlah ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita bisa melihat bagaimana Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami sangat banyak sekali dari bait-bait syair yang telah berlalu, bahkan bait syair yang kita baca di malam hari ini, beliau membandingkan antara ilmu dan kejahilan, antara ilmu dan kebodohan. Dan memang tidak bisa disamakan. Wa ma yastawil a'ma wal basir walal dhulumat walal nur. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, tidak akan mungkin sama antara sesuatu yang disebut dengan ilmu, al-a'ma atau orang yang buta, wal basir atau orang yang melihat, walal dhulumat walal nur. Tidak mungkin sama antara al-dhulumat, kegelapan, wan nur, dengan cahaya. Sesuatu yang tidak mungkin sama. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, qauluhu fal jahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan. Ini penjelasan untuk ucapan muallif, yakni an-nazim Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Kata Syekh Abdul Razak, kebodohan itu adalah pokok akar kesesatan seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Wa hadza amrun wadihun bayyin. Ini adalah perkara yang sangat jelas dan perkara yang sudah betul-betul gamblang. Fa aslu kulli dhalalin wujida fi kulli insanin huwal jahlu billah. Maka akar pokok kesesatan yang kita dapati dari setiap seluruh manusia itu adalah kebodohan. Ya, semua kesesatan berdasarkan kebodohan, ketidaktahuan, penyimpangan dari agama Allah Azza wa Jalla, itu disebabkan kebodohan. Apakah memang dia belum mengetahui ilmu, atau karena kebodohannya dia menyelisihi kebenaran yang telah nyata di hadapan matanya? Makanya ma'asyiral muslimin a'azakumullah, kalau kita lihat orang-orang yang mereka tersesat di dalam agama, itu hanya dua kemungkinan. Imma dia berniat melakukan kebaikan tetapi menyelisihi syariat, ini juga buah kebodohan. Yang kedua, kata para ulama, yaitu orang yang telah mengetahui kebenaran tetapi dia lebih memilih untuk menyebarkan kesesatan dan tidak menyuarakan kebenaran yang dia ilmui. Ini juga buah kebodohan. Adapun orang yang pertama, kata para ulama, orang yang mereka melakukan suatu amal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dan mereka meniatkan itu untuk melakukan kebaikan, ya, akhirnya mereka menyelisihi jalan yang telah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi niat mereka baik. Ini buah kejahilan, akhirnya melakukan penyimpangan.
Tidak setiap yang di mata manusia baik kemudian baik di mata syariat, belum tentu. Ini belum tentu. Maka amalan itu dengan iqtida, dengan mencontoh, ittiba, mengikuti dari apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang kedua tadi, penyimpangan yang kedua, orang yang sudah tahu kebenaran tetapi dengan hawa nafsu, mungkin saja untuk mendapatkan dunia, sehingga orang ini tidak menyuarakan kebaikan, tetapi dia menyuarakan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran tersebut. Ini juga buah dari kejahilan. Jadi muncul kesesatan, ya, muncul kesesatan. Ya, ini bukan terbatas pada perkara akhirat saja, bahkan urusan dunia juga seperti itu. Ya, kesesatan, hancurnya sesuatu itu disebabkan kebodohan. Bahkan jangankan jahil, kata para ulama, ya, nisfut tib, setengah, nisfut tabib, setengah dokter itu membahayakan. Nisful alim, setengah orang yang berilmu membahayakan. Dia akan berfatwa dengan perkara-perkara yang dia tidak mengilmuinya, atau dia ragu-ragu dengan apa yang dia sampaikan. Demikian pula setengah-setengah dalam segala urusan, itu setengah-setengah membinasakan, apalagi kejahilan. Ya, jahil itu apa? Adamul ilmi, tidak ada sama sekali pengetahuan. Nah, ini disebut dengan kejahilan yang melahirkan kesesatan. Jadi semua manusia, puncak yang kita dapati dari manusia ketika mereka melakukan kesesatan itu buahnya adalah kejahilan. Kata beliau, imma bil jahli, apakah karena kebodohan billah, kebodohan tentang Allah, wa bidinihi, demikian pula kebodohan tentang agamanya, wa wa'idihi, kebodohan tentang ancamannya, wa iqabihi, kebodohan tentang siksaan Allah, wa jannah wan nar, kebodohan tentang surga dan neraka. Orang yang bodoh tentang Allah, tidak paham siapa Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan khawatir terhadap apa yang dia lakukan, karena dia tidak mengenal siapa sang pencipta dan apa konsekuensi makhluk yang telah dicipta dan apa balasan yang akan Allah siapkan untuk seluruh makhluk. Mereka tidak akan takut dan peduli dengan itu. Demikian pula kata beliau, wabidinihi, tentang urusan agama. Kalau orang bodoh tentang urusan agama Allah, dia tidak akan memperdulikan rambu-rambu syariat di dalam agama Islam ini. Semua dia tabrak. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Wa wa'idihi, demikian pula orang-orang yang mereka memiliki kebodohan tentang ancaman, tidak paham dia tentang ancaman-ancaman yang Allah beritakan. Karena Al-Quran itu isinya ada kabar gembira, ada ancaman, ada hukum-hukum, ada ketetapan-ketetapan, rambu-rambu syariat, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun untuk memberikan ancaman bagi orang-orang yang mereka hidup di dunia, agar mereka itu merasa khawatir untuk negeri akhirat mereka. Ini namanya ancaman. Uiddat lil kafirin. Kita lihat dalam Al-Quran berbicara tentang neraka, uiddat lil kafirin, itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Ketika bicara surga, uiddat lil muttaqin, itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau orang yang tidak paham tentang ancaman seperti ini, maka dia tidak akan peduli tentang perkara ini. Ini disebabkan kebodohan. Wa iqabihi, demikian pula siksaan Allah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyiksa Fir'aun, la'natullah alaih, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Diceritakan dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, bagaimana Allah menampakkan neraka kepada Fir'aun di pagi dan petang sebagai azab, sambil Fir'aun ini menanti tegaknya hari kiamat. Demikian pula al-jannah wan nar. Orang yang tidak paham, bodoh tentang masalah surga, dia enggak akan beramal dengan amalan penduduk surga. Karena tidak paham apa janji Allah untuk penduduk surga itu. Demikian pula wan nar, dari neraka Allah. Kalau orang tidak paham tentang neraka, dia tidak akan mengerti apa yang harus dia lakukan. Ketika Allah beritakan tentang keadaan neraka, ada neraka Huthamah, ada neraka Sa'ir, ada neraka Saqar untuk orang-orang yang meninggalkan salat, yang suka berbincang dengan perbincangan-perbincangan yang tidak ada bermanfaat, berkumpul di forum-forum tertentu. Ini semuanya buah kejahilan. Makanya kalau kita lihat rusaknya hidup seseorang di dunia, buahnya kejahilan.
Orang mencuri, orang berzina, orang merokok, orang melakukan segala jenis aktivitas dosa di mata Allah, pelanggaran terhadap syariat. Itu buah dari kejahilan. Buah dari kejahilan. Mungkin ada yang berkata, bukankah sebagian pelaku maksiat itu adalah orang yang mengetahui tentang ilmunya, bahwa perkara yang dia lakukan itu adalah haram? Benar. Tapi kenapa mereka tetap dikatakan jahil? Tetap dikatakan jahil. Kenapa? Karena orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, seperti orang-orang yang Allah sebutkan mereka dengan penyebutan fasiqun, itu adalah orang-orang yang mereka beramal di atas kebodohan mereka. Di antara kebodohan mereka bukan tidak tahu ilmu, tapi di antara kebodohan manusia itu mereka tidak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Jadi jangan dipahami, oh ini ada orang tidak mengerti hukum, makanya dia melakukan dosa, tidak mengerti tentang surga neraka, ancaman, tentang agama Allah, tentang siksaan Allah, dia nggak mengerti. Tapi ada golongan yang kedua yang sudah paham, dia alim, berilmu dia paham riba itu dosa besar, dia paham berzina itu dosa yang sangat merugikan dirinya di akhirat nanti, dia paham dosa-dosa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Tetapi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kebodohan jiwanya, dia tidak mengamalkan apa yang telah diketahui, maka disebut juga dia dengan jahil, orang yang bodoh tentang urusan agama ini. Oleh karena itu kalau kita lihat, kama qala ta'ala, Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu, kata Allah Azza wa Jalla, hanya pantas bagi orang-orang yang mereka melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Coba lihat, taubat itu pantas untuk orang-orang yang mereka melakukan kejahatan karena enggak mengerti, karena jahil. Tapi nyatanya ada juga orang-orang yang mereka melakukan dosa bukan orang jahil, bukan tidak mengerti hukum, tapi tetap mereka dikatakan sebagai orang yang jahil. Kalau Qatadah mengatakan, ajma'a ashabu Rasulillah SAW anna kullama 'usiya Allah bihi fahuwa jahalah. Sepakat para ulama, kata Qatadah, sepakat para ulama, ijma'ul ulama, ijma'u sahabah, sepakat para sahabat Nabi. Apa kesepakatan mereka? Anna kullama 'usiya billah, atau anna ma 'usiya Allah, anna kullama 'usiya Allah fahuwa jahalah. Setiap orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka dia bodoh. Sepakat ulama. Mau dia bodoh enggak ngerti hukum, atau dia adalah seorang alim tapi dia melakukan dan menabrak ilmu yang telah diketahui, juga dikatakan sebagai orang yang bodoh. Naqalah Ibnul Qayyim fi Madarijis Salikin. Imam Ibnul Qayyim menukilkan di dalam kitab Madarijis Salikin. Ini salah satu kitabnya Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah taala. Ibnul Qayyim ini salah seorang ulama dari ulama-ulama Ahlus Sunnah, yang beliau bukan sekedar ulama alim, bukan sekedar orang yang berilmu tentang ilmu agama, tapi beliau ini dikenal sebagai tabib, orang yang pakar dalam ilmu kesehatan. Oleh karena itu kita biasa melihat dari pembahasan-pembahasan ilmu kesehatan dinukilkan oleh para ulama, demikian pula dinukilkan oleh para asatizah kita, bahwasanya Ibnul Qayyim ini adalah orang yang memiliki berbagai macam pengetahuan tentang ilmu kesehatan, tentang ilmu kesehatan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Baik, maka beliau mengatakan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, alhamdulillah, kata beliau rahimahullahu taala, wa summiya adamu mura'atil ilmi jahlan. Limadha? Imma li'annahu lam yantafi' bihi fanuzila manzilatal jahil, wa imma li jahlihi bisu'i ma tajni awaqibu fi'lih. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, dinamakan orang yang tidak mengamalkan ilmunya sebagai orang yang bodoh, sebagai bentuk kejahilan. Kenapa? Imma li'annahu lam yantafi' bihi. Bisa jadi alasannya karena dia tidak mampu untuk mengambil manfaat dari ilmunya. Kalau orang yang tidak mengerti hukum, selesai, nggak usah ditanya kenapa mereka dikatakan jahil, kenapa mereka dikatakan bodoh. Jelas karena nggak tahu ilmu. Adamul ilmi bil kulliyah. Mereka tidak mengerti tentang ilmu sama sekali, makanya mereka melakukan dosa. Tapi kenapa orang yang melakukan maksiat padahal dia adalah orang yang berilmu, dia juga dikatakan sebagai jahil, sifatnya adalah sifat kebodohan? Kenapa? Kemungkinan pertama, kata beliau,
karena dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia ilmui. Fanuzzila manzilatal jahil. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Dia digolongkan sebagai orang yang menduduki kedudukan orang yang bodoh. Sama kan? Sama. Antara seorang ustadz yang melakukan maksiat dengan seorang yang jahil awam yang melakukan maksiat. Apa bedanya? Yang jahil melakukan maksiat enggak tahu ilmu. Yang ustadz mengetahui melakukan maksiat, kenapa? Karena lam yantafi bi ilmihi. Dia enggak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia dapatkan itu. Fanuzzila manzilatal jahil. Maka Ibnul Qayyim mengatakan apa? Sehingga diposisikanlah dia di posisi sama-sama bodoh, sama-sama jahil. Wa imma li jahlihi bisu'i ma tajni awaqibu fi'lih. Kemungkinan kedua kata beliau yaitu dia tidak mengerti apa akibat perbuatan dia, apa konsekuensi yang mesti dia dapatkan, apa janji Allah atau apa ancaman Allah bagi orang yang melakukan dosa. Enggak ngerti dia. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang mengetahui ini dosa, ini dosa. Riba itu dosa. Dia tahu hanya dosa saja. Tapi apa balasannya? Dia enggak mengerti. Dia hanya mengetahui durhaka kepada kedua orang tua itu hanya sekedar dosa, dosa besar. Pokoknya durhaka, dosa besar. Itu saja. Tapi dia enggak mengerti apa efek untuk dirinya. Dia enggak mengenal kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Allah akan balas apa yang dia lakukan terhadap orang tuanya, maka Allah akan berikan anak-anak yang durhaka juga terhadap dirinya. Dia enggak mengerti apa konsekuensinya. Kadang orang itu bermudahan melakukan dosa, ma'asyiral muslimin azakumullah, karena enggak mengerti apa efek untuk dirinya. Coba dia paham ucapan-ucapan ulama, coba lihat. Sebagian ulama mengatakan apa? Tidaklah aku mengetahui sesuatu perubahan terhadap istriku, terhadap anak-anakku, bahkan yang tidak berakal, hewan tungganganku, berubah sifat mereka kecuali karena dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang telah berlalu. Jadi terkadang ya, uqubah, iqab itu tidak dibalas secara langsung ketika kita melakukan dosa itu. Tidak selamanya seperti itu. Kadang Allah tunda, kadang Allah balas di dunia tapi Allah akhirkan. Bisa jadi juga Allah tidak membalas di dunia sama sekali sehingga bentuknya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka. Kami akan perlalaikan mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Nanti Allah membuka balasan itu di akhirat. Dibalas secara bertubi-tubi. Nah, ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Ini dua kemungkinan saja kata Ibnul Qayyim. Wa qawluhu wal aslu syiqwatihim turran wa zulmihim. Maka pokok kesengsaraan itu kalau kita lihat adalah karena kebodohan itu. Ya. Wa zulmihim, demikian pula kegelapan yang dirasakan oleh orang-orang yang jahil itu disebabkan kebodohan mereka. Apa maksudnya ucapan dari Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ini? Kata Syekh Abdul Razak, wal jahlu aslu syiqwatin wa zulmin jami'il khalqi wa asasi kulli baliyatin wa syarrin wa qawlihi turran ay jami'an. So lihat, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wal jahlu, adapun kebodohan itu adalah aslu syiqwatin wa zulmin. Itu adalah akar atau pokok kesengsaraan dan pokok kegelapan. Jami'il khalqi, dan itu berlaku kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ya, min dzakar au untha, kabir au shaghir, min aswad au abyad. Dari orang-orang yang digolongkan sebagai laki-laki, perempuan, tua, besar, tua, muda, besar atau kecil. Dari mana saja dia? Asasi kulli baliyatin wa syarr. Kejahilan, kebodohan itu adalah, Syekh mengatakan, asas. Dia adalah pondasi kulli baliyatin wa syarr, setiap bencana. Baliyah itu artinya bencana. Sebenarnya ucapan yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita biasa mendengar ucapan beliau, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Segala jenis nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu bukan nikmat, tapi itu adalah baliyah, itu adalah bencana. Maka kata beliau, kebodohan itu ada asasi kulli baliyatin, itu adalah pondasi pokok bencana wasyar dan keburukan. Ya, dan keburukan. Wa qawlihi turran, adapun ucapan Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, yaitu turran ay jami'an, itu maksudnya adalah semuanya. Jadi semua manusia dari akar kesengsaraan
kegelapan hati, ya, itu semua sebabnya adalah al-jahlu. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian kata Syekh, wa qawluhu wal ilmu aslu hudahum ma'a sa'adatihim. Adapun ilmu, maka itu adalah pokok petunjuk yang diperoleh oleh para hamba, ma'a sa'adatihim. Bersama dengan itu mereka akan memperoleh kebahagiaan. Mereka akan memperoleh sa'adah. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Wal aslul huda wal aslu sa'adah al-ilmu. Maka kalau kita lihat kata Syekh Abdul Razzaq, bahwasanya pondasi petunjuk, ya, akar dari segala jenis petunjuk, petunjuk hidup di dunia, alam barzakh, negeri akhirat. Demikian pula kalau kita berbicara tentang aslus sa'adah, akar pokok kebahagiaan, itulah adalah ilmu. Ilmu adalah pokok segala petunjuk. Ilmu adalah pokok segala kebahagiaan. Tanpa ilmu kita sengsara, kita gelap, kita jahil, kita sesat, kita tidak merasakan nikmatnya hidup. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi kalau kita berbicara petunjuk yang terbaik apa? Ilmu agama. Demikian pula kalau berbicara tentang kebahagiaan dunia, alam barzakh, negeri akhirat, diukur dari ilmunya. Ya, seberapa banyak ilmu tentang agamanya, maka akan semakin terbuka pintu kebahagiaan untuk seorang hamba. Wa qawluhu fala yadhillu wa la yashqa dzawul hikami. Adapun ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, di mana beliau mengatakan maka ilmu itu, orang-orang yang berilmu itu tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Siapa mereka? Dzawul hikami, orang-orang yang dzawu, orang-orang yang memiliki, ini dzawu jamak dari dzu. Dzu, ya, artinya yang. Dzul qarnain, orang yang memiliki dua tanduk. Dzul akmal, orang yang memiliki kemuliaan. Dzul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Dzu jamaknya dzawu. Jadi kalau kita mau mengatakan orang-orang yang memiliki, bahasa Arabnya dzawu. Tapi kalau kita mau mengatakan orang yang memiliki, dzu, ya, dzu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Tapi kalau dzawu ilmin, orang-orang yang memiliki ilmu. Ini jamak dari dzu. Dzawul hikami, maka tidak ada kesengsaraan, kesesatan bagi orang-orang yang memiliki hikmah, orang-orang yang berilmu. Ya, apa kata beliau? Wa qawluhu fala yadhillu. Adapun ucapan beliau tidak ada kesesatan, yakni maksudnya muta'alliqun biqaulihi aslu hudahum. Ini berkaitan dengan ucapan beliau, yaitu akar pokok petunjuk mereka. Coba lihat. Jadi akar pokok petunjuk adalah ilmu. Kalau orang sudah berilmu kan enggak mungkin melakukan kesesatan. Karena orang yang berilmu itu dia akan beramal di atas basirah, ilmu yang Allah berikan kepada dia. Ini berkaitan kata beliau. Wa qawluhu wa la yashqa muta'alliqun biqaulihi ma'a sa'adatihim. Adapun ucapan beliau la yashqa, orang yang berilmu itu tidak akan sengsara, maka ini muta'alliqun, ini berkaitan dengan apa? Dengan ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami biqaulihi ma' sa'adatihim. Ini berkaitan dengan ucapan beliau, orang yang berilmu itu mereka senantiasa bersama kebahagiaan. Artinya orang bahagia bagaimana caranya mau sengsara? Ya, ini bergandengan semuanya kata beliau. Ai ahlul ilmi billahi wa bi kitabihi manfiyun anhum ad-dhalalu wasyaqa. Orang-orang yang berilmu tentang Allah, berilmu tentang Al-Qur'an, maka tertolak dari mereka ad-dhalalu wasyaqa, kesesatan dan kesengsaraan. Paham tuh ini? Berarti kalau orang itu berilmu tidak akan mungkin melakukan kesesatan. Dan kalau orang itu adalah orang yang bahagia, ma' sa'adatihim, dia tidak mungkin memperoleh asyaqa, manfiyun. Makanya Syekh Hafidz mengatakan apa? Manfiyani, kedua-duanya itu dinafikan, ditiadakan. Wa nafiyud dhalali fihi thubutul hidayah, maka peniadaan kesesatan, yakni maksudnya penghilangan kesesatan dari orang-orang yang berilmu, itu menunjukkan akan dikokohkannya dia di atas petunjuk, akan ditetapkannya dia di atas hidayah. Di atas hidayah. Makanya coba lihat itu khutbatul hajah yang sering dibaca oleh Nabi, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa menunjukinya. Ya, enggak akan ada yang bisa menunjukinya. Kalau ada orang yang Allah beri hidayah, para nabi, para sahabat, enggak ada yang bisa menyesatkan dia, apapun itu. Enggak bisa disesatkan, karena Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah.
Tapi sebaliknya ikhwah, kalau ada orang yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk walaupun itu adalah seorang nabi yang memberikan petunjuk untuknya. Nabi Muhammad bukan tidak punya usaha untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib, usaha yang maksimal, ya, disertai dengan kecintaan, disertai dengan pembukaan pemikiran, disertai dengan ilmu yang dalam, disertai dengan hal-hal yang jenisnya usaha, ya, sampai ketika Abu Talib mau meninggal pun Nabi hanya memberikan hidayah ilat tariq, hidayah menuju jalan. Tapi hidayah taufik itu murni milik Allah Azza wa Jalla. Diajak untuk Islam, tapi Abu Talib mata alal kufri, dia mati di atas kekafiran. Tidak ada yang bisa menolong walaupun itu Nabi. Turun ayat menegur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau cintai. Nabi cinta pamannya, tapi tidak bisa kasih hidayah, ya. Walakinnallaha yahdi man yasha, karena hidayah itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa? Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Wa nafyu syaqa fihi thubutu sa'adah, dan peniadaan kesengsaraan dalam hidup jiwa seorang hamba itu mengharuskan penetapan akan kebahagiaan. Kalau kita enggak sengsara, ya bahagia. Hidup ini kan dua, imma seorang itu sa'id, dia berbahagia, ataukah dia adalah orang-orang yang sengsara. Itu saja. Wal aslul huda was sa'adah wal ilmu. Maka kembali Syekh mengingatkan kepada kita bahwasanya pokok petunjuk dan pokok kebahagiaan di dunia, alam barzakh, negeri akhirat itu adalah ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin azakumullah, rugi sekali orang yang enggak mau belajar ilmu. Rugi, ya. Dia hidup di dunia ini menghabiskan umurnya hanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti salat, puasa, zakat, tapi tidak belajar tentang salat, tidak belajar tentang ilmu zakat, tidak belajar tentang ilmu puasa. Dia enggak belajar ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Rugi hidupnya, ma'asyiral muslimin azakumullah. Kadang ada sebagian di antara kita mengenal sunnah cukup hanya perkara-perkara yang zahir. Orang kenal sunnah itu pelihara jenggot. Orang kenal sunnah itu menutup aurat, memakai pakaian yang paling Allah cinta, memakai jubah gamis. Ahabbu thiyab indallah al-qamis. Dalam hadis Nabi mengatakan pakaian yang paling Allah cinta itu adalah jubah, pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Dia hanya beramal secara zahir, tidak isbal. Dia memakai pakaian di atas mata kaki. Kemudian dia tidak melakukan dosa-dosa yang disepelekan oleh sebagian orang, tapi tidak mempelajari dari pokok-pokok ilmu, ya. Akhirnya hanya penampilannya saja. Kalau dia penampilannya, ini orang ahlu sunnah ini, ini orang seperti orang salafi, orang-orang yang mereka mengikuti jejak Nabi dan para sahabat, tapi amalnya enggak di atas ilmu. Lihat tata cara salatnya. Tata cara salatnya sama saja dengan tata cara salat ketika dia belum mengenal ilmu agama. Bagaimana penampilan zahirnya seperti orang yang mengenal ilmu, tetapi amalannya na'udzubillah, salatnya masih salat mematuk, bacaannya tidak karu-karuan, masih banyak bid'ah-bid'ah amaliyah dalam salat, atau bid'ah i'tiqadiyah, keyakinan dalam salat, atau bid'ah lafziyah, bacaan-bacaan yang ditambah-tambah dari apa yang tidak diajarkan Nabi. Ini sama saja, ya, tidak ada perbedaannya. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi semua itu pondasinya adalah ilmu. Dengan ilmu kita selamat. Ilmu adalah sumber kebahagiaan. Ilmu adalah sumber petunjuk. Ilmu adalah jalan keluar untuk segala problematika kehidupan kita di dunia. Tanpa ilmu kita akan sesat. Tanpa ilmu kita sengsara. Tanpa ilmu kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Yang ada kegelapan, kerugian, rasa takut, sedih berkepanjangan dan seterusnya. Kemudian kata Syekh Hafidh atau kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka orang-orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara, ya, tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Ini lanjutan ayat apa? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini ayat dalam surah Thaha. Allah ceritakan, famanittaba'a hudai, barang siapa yang mengikuti petunjuk, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa, enggak akan sesat, enggak akan sengsara. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri, siapa saja di antara kalian yang berpaling dari agamaku, pasti, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, pasti dia merasakan kesengsaraan hidup,
sesak dadanya walaupun banyak uangnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu azab di dunia. Allah sesakkan dadanya, Allah sempitkan hidupnya, sehingga dia merasakan kesengsaraan hidup padahal banyak uangnya, ya. Tapi di hari kiamat apa balasannya? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat kami akan bangkitkan mereka, orang-orang yang enggak mau mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Nabi, dalam keadaan a'ma. Kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Mereka tidak tinggal diam, dibangkitkan buta, protes sama Allah, ya. Orang-orang kafir itu masuk neraka bukan tinggal menerima, ya udahlah inilah balasan dari apa yang kami lakukan. Mereka enggak tinggal diam, protes juga jemaah, penyesalan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, kata mereka. Ini pertanyaan. Wa qad kuntu basira. Dulu kami melihat, harusnya sadar. Ini kan lucu. Orang melakukan dosa, dapat iqab, dapat uqubah azab, harusnya dia introspeksi diri. Oh ya sudahlah, ini balasan saya. Ini orang-orang kafirin, coba lihat. Mereka ini ketika Allah balas justru nanya, mana hak kami? Kenapa kami buta? Dulu kami melihat. Ya, maka Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tusa. Demikianlah, dulu ayat-ayat kami datang kepada kalian, tapi kalian melupakan, maka hari ini kami pun melupakan kalian, kata Allah. Qala Ibnul Qayyim, kita beralih di halaman 42. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fanafa an muttabi' hudahu amrayn. Maka nafa, Allah meniadakan. Ini nafa di sini Allah maksudnya. Fanafa an muttabi'i hudahu amrayn. Maka Allah meniadakan, ya, untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah itu dua perkara. Dua perkara yang Allah buang dari orang yang mengikuti agama Allah. Apa? Ad-dhalal wasyaqa, kesesatan dan kesengsaraan. Jadi ini sudah pasti jamaah. Orang yang mengikuti petunjuk Allah enggak akan sesat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, ketika Nabi mengatakan dua perkara, ya, yang ketika kalian berpegang teguh, ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kalian mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kata Nabi. Qala Abdullah bin Abbas. Ini beliau menukilkan dari ucapan Abdullah bin Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf dari jalur Iqrimah. Ya, kata Ibnu Abbas apa? Takaffalallahu liman qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma qara'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Ibnu Abbas rahimahullah, takaffalallah, Allah menjamin, takaffala, Allah menjamin, Allah menanggung, liman qara al-Quran, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan isinya, alla yadhilla fid dunya, Allah tidak akan sesatkan mereka di dunia, wa la yashqa fil akhirah, tidak akan sengsara di negeri akhirat. Ini tafsiran Ibnu Abbas, bahwasanya sesat maksudnya kesesatan di dunia, sengsara, kesengsaraan di negeri akhirat. Karena di dunia itu orang sesat, ya, dan di akhirat barulah orang sengsara. Tsumma qara'a, kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surah Thaha, fa imma ya'tiyannakum binni huda, maka bisa jadi, ya, telah datang kepada kalian itu dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Qala, beliau menukilkan, kata beliau, wal ayatu nafat musammat dhalal wasyaqa an muttaba'il huda mutlaqah. Maka ayat ini, kata beliau, meniadakan musamma, penamaan ad-dhalal wasyaqa, penamaan kesesatan dan kesengsaraan, an muttabi'il huda mutlaqah, bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk secara mutlak. Allah tiadakan. Siapa saja di antara kalian yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat di dunia, tidak akan sengsara di negeri akhirat. Ini secara mutlak. Ini secara mutlak. Faqtadat al-ayah annahu la yadhillu fid dunya wa la yashqa. Maka menunjukkan bahwasanya ayat ini terkandung makna. Faqtadat artinya terkandung makna di dalam ayat annahu, bahwasanya la yadhillu fid dunya wa la yashqa. Mereka tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara. Wala yadhillu fil akhirati wala yashqa fiha, mereka tidak akan sesat di akhirat dan tidak sengsara di dalamnya. Fa inna maratibu arba'ah,
Kalau kita lihat di sini, ini ada 4 tingkatan kata beliau. Ada 4 tingkatan. Coba lihat. Kata beliau, hudan wa syaqawatun fid dunya, ada petunjuk dan kesengsaraan di dunia. Wa hudan wa syaqawatun fil akhirah, dan ada kesengsaraan dan ada petunjuk dan kesengsaraan di negeri akhirat. Ada petunjuk dan kesengsaraan di dunia, ada petunjuk dan kesengsaraan di negeri akhirat. Lakin dzakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akan tapi Ibnu Abbas mengatakan fi kulli darin azhara martabatain, ya, untuk setiap kampung itu akan ditampakkan 2 tingkatan. Wa qauluhu dzawul hikam, yang terakhir dari bait syair yang ada di bait syair ke-23, kata beliau, ya, dzawul hikami. Wa qauluhu dzawul hikami, adapun ucapan Imam Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, yaitu orang-orang yang mereka memiliki al-hikam, memiliki hikmah, memiliki ilmu, la yadhillu wa la yashqa, mereka enggak akan sengsara. Siapa itu dzawul hikam? Ai dzawul ulum an-nafi'ah al-mustamaddatu min kitabillahi wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan dzawul hikam yaitu apa? Dzawul ulum an-nafi'ah, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ini sudah kita jelaskan juga tentang ilmu yang hikmah, ya, ilmu yang hikmah. Ada ilmu, ada orang yang berilmu, tapi ilmu itu hanya dia ketahui, tapi kalau dia sampaikan tidak dengan cara yang hikmah, sehingga kalau dia berdakwah yang ada keributan di mana-mana. Dia nyampaikan kebenaran, ya, dia nyampaikan kebenaran, tetapi nggak ada hikmah, tidak tahu porsi kapan disampaikan, kapan tidak disampaikan. Tidak setiap sesuatu yang kita ilmu itu harus disampaikan dan orang harus amalkan, belum tentu. Makanya kata Abu Hurairah, hafidtu minan Nabi SAW wi'a'ain, aku, ya, ini perlu diingat, aku menghafal dari Nabi itu 2 kantong hadis, ya, 2 kantong banyaknya itu, 2 kantong. Kalau dikeluarkan isi kepala hafalan Abu Hurairah itu, ya, dituliskan di buku-buku, diisi di kantongan, 2 kantong dia hafal dari Nabi. Coba yang tadi itu, ya, bahkan sangat banyak sekali, bahkan mengambil predikat orang yang menghafal hadis terbanyak. Abu Hurairah ini, hafidtu minan nabi wi'a'ain, aku hafal 2 kantong hadis dari Nabi, yang 1 kantong sudah aku sebarkan. Maksudnya dia sudah dakwahkan itu, tapi yang 1 kantong lagi kalau aku sampaikan bisa dipenggal orang-orang leherku, ya, orang-orang bisa murka kepadaku, kata beliau. Menunjukkan apa? Tidak setiap sesuatu yang kita mengetahui ilmunya kemudian kita langsung menyampaikan dan mesti orang-orang itu langsung ikut kita, belum tentu, ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini namanya enggak ada hikmah dalam ilmunya. Jadi orang-orang yang berilmu, ilmunya ada hikmahnya itu, yaitu dzawul ulumin nafi'ah, orang-orang yang mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu manfaat untuk dirinya, kalau disebarkan ke orang, orang langsung paham, orang bisa amalkan, rasanya lega, ada solusi, bukan malah problematika, bukan malah mendapatkan kebingungan. Ada sebagian orang kalau dia menyimpulkan hukum semakin bingung orang. Tadi masih mudah, tapi ketika dia menyampaikan, ya, orang langsung bingung. Ya, kok bisa begini? Kok pendapatnya seperti ini? Akhirnya menimbulkan kerusakan. Dia bukan orang tidak berilmu, dia hafal Al-Qur'an, dia hafal hadis, dia paham, tapi dia tidak mengerti kapan porsinya ilmu yang dia ketahui itu disampaikan, kapan tidak. Makanya ilmu itu kata para ulama ada kaidahnya, al-bada'u bil ahammi fal aham. Ilmu itu harus didapatkan dan menyampaikannya sesuai dengan porsinya. Dimulai dengan yang paling penting, kemudian yang paling penting berikutnya, ya. Kemudian yang paling penting berikutnya. Kemudian kata beliau al-mustamaddatu, yaitu al-mustamaddati, ya, dzawul ulumin nafi'ati al-mustamaddati, yakni artinya yang berasal. Al-mustamaddah, yang berasal. Berasal dari mana? Min kitabillah, tentunya dari kitab Allah. Enggak akan ada hikmahnya ilmu kalau tidak mengembalikan perkara kepada kitabullah. Karena kitabullah itu solusi untuk segala jenis perselisihan, ya kan? Untuk segala jenis perselisihan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah SWT mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan urusannya kepada Allah. Kata para ulama, yakni Al-Qur'an. Kembalikan kepada Quran. Apa kata Quran? Ya,
War rasul, kembalikan urusan kalian, perselisihan kalian kepada Rasul. Maksudnya apa? Hadis. Kembalikan kepada hadis Nabi. Bagaimana Nabi menghukumi, bagaimana Nabi telah menetapkan hukum, ya. Maka ini ma'asyiral muslimin azakumullah, al-mustamaddati min kitabillahi wa sunnati nabiyhi. Tidaklah sebuah perkara itu menjadi ilmu yang hikmah kecuali harus disandarkan kepada Quran dan hadis. Kalau cuma omong kosong, kalau cuma kata guru saya, kata ustadz saya, kata ulama saya, kata syekh saya, kiai saya, dan kata siapa-siapa di atas saya, nenek moyang saya, kalau cuma bentuknya khurafat, dongeng-dongeng saja, nggak pernah berbicara tentang hadis, ya. Kalau ceramah cuma dongeng-dongeng saja, ustadz saya bisa sholat di atas air, bisa terbang di atas udara, ya, punya karomah, hada wa hada, punya kelebihan-kelebihan, tapi ngomong kosong semuanya. Ya, tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang dibenarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka yang seperti ini kita tidak mengatakan orang itu berilmu, walaupun hafalannya banyak, walaupun ilmunya banyak. Kalau dia tidak mengembalikan Quran kepada ilmunya di atas Quran dan hadis, ya, dia menghukumi segala sesuatu dengan akal dan apa yang ada di pikirannya saja, maka kita tidak menafikan. Nah, maka kita tidak menerima, justru kita menafikan keilmuannya. Karena orang-orang zaman dulu, orang-orang jahiliyah zaman dulu, ikhwah, bukan orang-orang bodoh mereka. Mereka itu orang-orang cerdas, cendekiawannya umat kalau kita bilang. Orang-orang jahiliyah itu, ya, para penemu-penemu, ahli-ahli dalam ilmu-ilmu dunia, ya, profesor-profesor, penemu-penemu itu bukan orang bodoh itu. Orang cerdas, tapi dikembalikan kemana ilmunya? Ya, ilmu yang dia miliki tidak membuat dia beriman. Untuk apa ilmunya? Sama seperti orang yang belajar ilmu agama, ilmu yang dia pelajari tidak merubah sikap. Ya, sama saja. Ini namanya aku masih seperti dulu. Apa bedanya? Sebelum belajar dengan sesudah belajar. Sudah belajar masih begitu. Sebelum belajar begitu, wajar. Sesudah belajar masih seperti itu. Cuma penampilannya saja beda. Dulu belum berjenggot, sekarang sudah berjenggot. Dulu tidak pakai jubah, sekarang pakai jubah. Dulu pakaiannya ketat, sekarang tidak ketat. Dulu dia melakukan maksiat terang-terangan, sekarang maksiat juga, cuma sembunyi-sembunyi, ya. Itu namanya aku masih seperti dulu, tidak ada hikmah dalam kehidupannya. Hadza huwa wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nuwasil fi usbu'il qadim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.